Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi relasi dan fungsi. Indikator pencapaian kompetensi kita adalah menyajikan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini menyajikan fungsi dengan diagram panah, menyajikan fungsi dengan diagram kartesius, menyajikan fungsi dengan himpunan pasang berurutan, kemudian menentukan domain, kodomain, dan rank. Untuk menyajikan fungsi, ada beberapa cara yang bisa kita buat. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Yang kedua dengan diagram kartesius atau bisa juga dengan grafik. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Kemudian yang keempat dengan rumus atau persamaan. Kemudian yang kelima dengan tabel. Kemudian mari kita lihat domain. Domain atau daerah asal adalah himpunan yang memuat elemen pertama, himpunan pasangan berurut relasi R. Kemudian kodomain atau daerah kawan adalah himpunan yang memuat elemen kedua himpunan pasangan berurut relasi R. Rank atau daerah hasil adalah himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A. Mari kita lihat bagaimana cara memahami domain, kodomain, dan rank. Perhatikan diagram panah berikut ini, kita akan melihat yang mana domainnya. Jadi di sini domain adalah himpunan pertama. Jadi himpunan pertama di sini adalah maksudnya adalah A. Jadi elemen yang memuat di A ini adalah domain. Jadi domainnya adalah A, B, C. Kemudian kodomain. Kodomain adalah himpunan kedua. Jadi himpunan kedua di sini adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah kodomainnya. Kemudian rank adalah daerah hasil. Daerah hasil yaitu adalah anggota dari himpunan B yang mempunyai pasangan dengan anggota himpunan A. Berarti di sini rank adalah 2 dengan 3. Kemudian kita lihat himpunan pasang berurutan berikut ini. Domain berarti adalah himpunan yang pertama. Berarti domain di sini kita tuliskan berarti adalah 2, 3, 4. 2 di sini ada 2, kita tidak boleh menuliskan 2 itu 2 kali. Jadi kita menuliskan angka 2 hanya 1 kali. Kemudian kodomain. Kodomain adalah himpunan yang kedua. Berarti kodomainnya adalah B, C, D, E. Kemudian rank berarti di sini kodomain dengan ranknya adalah sama. Jadi perhatikan bagaimana cara menuliskan domain, kodomain, dan rank. Mari kita lihat soal ini. Buatlah diagram kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 8 ke himpunan 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini kita akan membuat diagram kartesius, berarti ini langkah yang pertama kita buat dulu diagram kartesiusnya. Kemudian kita akan buatkan pasangan dari himpunan ini, dari himpunan pertama kepada himpunan yang kedua. Jadi 1 lebihnya dari 1 lebihnya dari, kalau kita pasangan dengan 2 berarti tidak cocok ya. Jadi kita lihat. Ini adalah himpunan 2, 3, 5, 8. Ini adalah himpunan yang pertama. Berarti letaknya adalah di sumbu datar. Kemudian 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ini adalah himpunan kedua. Berarti letaknya di sumbu Y atau sumbu tegaknya. Jadi kita mulai 2, 1 lebihnya dari, ya
1. Berarti 2, 1 lebihnya dari 1. Jadi kita buatkan titiknya, berarti sini 2, 1 lebihnya dari 1. Kemudian 3. 3 berarti 3, 1 lebihnya dari? Ya, 2. Berarti 3, 1 lebihnya dari 2. Kemudian 5. 5, 1 lebihnya dari? Ya, 6. Berarti di sini 5 adalah 4 ya. 5 adalah 4. Kemudian 8. 8, 1 lebihnya dari? 7. Berarti 8, 1 lebihnya dari 7. Jadi, ini adalah diagram kartesius dari masalah yang pertama ini. Kemudian kita lihat yang kedua, buatlah diagram panah dari relasi 3 kalinya dari himpunan K ke himpunan L. Jadi, untuk membuat diagram panah, berarti kita buat dulu gambar elipsnya, kemudian kita tuliskan ini adalah himpunan K, yang ini adalah himpunan L. Kita tuliskan semua elemen himpunan K, 6, 9, 15, 24, 27. Kemudian elemen himpunan L, 2, 3, 5, 8, kemudian 9. Di sini kita pasangkan 6 dengan 2, karena 6 itu 3 kalinya dari 2. Kemudian 9 kita pasangkan dengan 3 dikali 3. Dapatnya 9 ya. Kemudian 15. 15 berarti dapatnya dari 3 kali 5. Kemudian 24. 24 berarti 3 kali 8. Kemudian 27. 27 berarti 3 kali 9. Jadi ini adalah diagram panahnya. Kita lihat soal yang ketiga, diketahui himpunan A, kemudian diketahui himpunan B, kita akan menentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Jadi yang disuruh tentukan di sini adalah nama fungsinya. Kita perhatikan himpunan A 0149, kemudian himpunan B 01234. Kira-kira apa nama fungsinya? Jadi nama fungsi yang cocok di sini adalah kuadrat dari. Jadi 0 kuadrat dari 0, 1 kuadrat dari 1, kemudian 4 kuadrat dari 2, dan 9 kuadrat dari 3. Kemudian kita lihat yang B-nya. Yang B, sajikan fungsi tersebut dengan rumus. Jadi di sini kita akan membuat rumusnya. Cara membuat rumusnya kita pahami dulu permasalahan soal. Jadi di sini rumusnya apa tadi? Kuadrat dari. Jadi artinya 0 kuadrat dari 0. Kemudian 1 kuadrat dari 1. 4 adalah kuadrat dari 2. Kemudian 9 adalah kuadrat dari 3. Jadi ini kalau kita tuliskan secara matematis, itu artinya 0 itu sama dengan 0 kuadrat. Kemudian 1 sama dengan 1 kuadrat, 4 sama dengan 2 kuadrat, 9 sama dengan 3 kuadrat. Kita bisa buatkan rumusnya di sini. Jadi bilangan ini, himpunan yang pertama ini kita misalkan elemennya dengan sebuah variabel, yaitu kita beri nama X. Kemudian elemen untuk himpunan yang kedua kita beri nama atau kita simbolkan dengan variabel Y. Jadi dari sini kita dapat rumusnya X sama dengan Y kuadrat. Jadi rumus dari soal ini adalah X sama dengan Y kuadrat. Atau boleh juga kita tulis Y sama dengan akar X. Kita lihat yang C dengan fungsi, kita disuruh menentukan fungsinya dengan tabel. Jadi kalau dengan tabel kita butuh membuat tabelnya. Di sini kita buat ada 2 baris, kemudian ada 5 kolom. Di sini adalah untuk nilai X kita beri
variabel X untuk elemen yang ada di himpunan A. Kemudian variabel Y itu adalah elemen yang ada di himpunan B. Jadi X-nya adalah 0, 1, 4, 9. Kemudian Y berarti pasangan dari 0. Pasangan dari 0 apa tadi? 0 ya. Kemudian pasangan dari 1 tadi adalah 1. Pasangan dari 4 adalah 2. Karena 4 itu adalah 2 dari 2 dipangkat 2. Kemudian pasangan dari 9 adalah 3. Jadi ini adalah cara menyajikan fungsi dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita lihat menyajikan fungsi dengan grafik. Jadi menyajikan fungsi dalam grafik, kita buat dulu diagram kartesiusnya. Setelah kita buatkan diagram kartesiusnya, kita buatkan titik. Titik yang kita buat tadi dari mana? Yaitu dari 0,0. Kemudian titik 1,1, titik 4,2, kemudian titik 9,3. Selanjutnya setelah titiknya kita buat, terakhir baru kita buatkan kurva atau garisnya. Jadi kebetulan di sini soal kita tidak bisa buatkan garis lurus. Jadi grafiknya adalah berbentuk kurva mulus. Jadi untuk membuat kurva ini kita tidak boleh menggunakan roll. Jadi ini adalah cara menyajikan fungsi dengan grafik. Demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami bagaimana cara menyajikan fungsi dan bisa memahami bagaimana cara menentukan domain, kodomain, dan rank. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.